Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba untuk membahas latihan soal ya, atau latihan soal-soal persiapan PHT ya. Adapun materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang sistem pertidaksamaan ya, sistem persamaan dan komposisi fungsi. Oke, kita langsung saja lihat soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 kita ditanya nilai X yang memenuhi ya, sistem pertidaksamaan. Oke ya, pertidaksamaan yang pertama, coba saya tulis kembali ya, Y kurang dari sama dengan 6X minus X kuadrat tambah 7. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pertidaksamaan yang kedua, kita perhatikan tandanya tidak sama ya. Nah, usahakan tandanya sama agar kita bisa mengeliminasi. Ya, kalau kita perhatikan ini Y min 4X lebih besar dari 4, bisa kita buat jadi Y lebih besar sama dengan 4X ya tambah 4. Kemudian biar menjadi kurang dari sama dengan, kita kali min 1. Katakanlah seperti ini. Kita kali min 1 maka akan menjadi min Y kurang dari sama dengan minus 4X min 4 ya, seperti ini. Oke, kita masukkan ke pertidaksamaan yang kedua ya, bentuknya minus Y kurang dari sama dengan minus 4X min 4. Oke, nah, apabila kedua pertidaksamaan ini kita jumlah ya, maka ruas kiri akan mendapatkan 0. Nah, sementara ruas kanannya adalah min X kuadrat kemudian plus 2X kemudian plus 3. Oke, kita bikin ruas kanan 0, maka menjadi X kuadrat minus 2X ya, minus 3. Nah, seperti ini. Nah, untuk mencari nilai X berapa yang memenuhi, maka kita faktorkan ya bagian yang ruas kiri. X kuadrat min 2X min 3 dikali min 3 jumlahkan min 2, maka kita peroleh X min 3 dengan X plus 1 ya. Kita bikin garis bilangan ya, pembuat nolnya jelas ya, X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1 ya, X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Oke ya. Nah, tanda yang paling kanan ya, kita perhatikan koefisien X nya plus dan plus. Kalau kita kalikan plus, maka ruas daerah yang paling kanan adalah plus nilainya. Nah, kemudian setelahnya minus, kemudian plus. Ya. Nah, yang diminta di soal adalah kurang dari 0, ya, maknanya bilangan negatif. Nah, maka kita peroleh atau kita pilih wilayah yang negatif. Nah, ini daerah nilai X-nya. Ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X berada di antara min 1 sampai 3 ya, maka kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 1. Oke, ini untuk soal nomor 1 ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke ya, soal nomor 2. Agar titik 3,2 merupakan anggota himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua. Ya, maka nilai M adalah karena 3,2 adalah solusi, ya bisa dibilang kok solusi dari salah satu solusi dari pertidaksamaan ini ya, 1 dan 2, maka kita boleh mensubstitusikan nilai X sama dengan 3, Y sama dengan 2 ke persamaan pertama dan kedua. Ya, ke pertidaksamaan pertama dan pertidaksamaan 2. Pertidaksamaan pertama apabila kita ganti X-nya 3, Y-nya 2, maka kita peroleh 2 kurang dari sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 ditambah M kali 3 dikurang 1. Maka 2 kurang dari sama dengan 2 kali 9, 18 tambah M kali 3, 3M dikurang 1. Oke ya, ini 18 kurang 1, 17. Nah, ke kiri jadi 2 kurang 17 ya, jadi minus 15 ya, kurang dari 3M. Nah, kita bagi 3, maka kita peroleh min 5 ya, kurang dari sama dengan M.
Oke ya, ini solusi yang pertama. Ya, solusi yang pertama. Oke, solusi yang kedua adalah di pertidaksamaan yang kedua. Ya, kita ganti juga atau kita substitusikan nilai X-nya 3, Y-nya 2. Nah, maka akan kita peroleh pertidaksamaan yang kedua, 2 lebih besar sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 2M kali 3 ditambah 5. Maka akan kita dapati 2 lebih besar dari 9 tambah 2 kali 3, 6M tambah 5. Ya, maka kita punya 2 lebih besar dari 14 atau 6M plus 14. Atau ya minus 12 lebih besar dari sama dengan 6M ya. Oke, good. Nah, kita bagi 6 jadi minus 2 lebih besar sama dengan M. Nah, seperti ini. Ya, atau bisa jadi M-nya kurang dari sama dengan min 2. Oke. Nah, solusi pertama, solusi kedua. Ya, kita punya bahwa M-nya ini bisa dibilang minimal kurang dari M atau M lebih besar dari min 5. Kemudian yang kedua, M kurang dari min 2. Nah, maka irisan dari keduanya adalah ada di antara min 5 sampai min 2. Ya, jadi himpunan penyelesaian dari M-nya, M ada di antara ya, min 5 sampai min 2. Nah, maka kita pilih opsinya untuk salah nomor 2 adalah yang E ya. Oke, good ya. Ini untuk pembahasan soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, masih tentang sistem pertidaksamaan. Nah, pertanyaannya adalah nilai X yang memenuhi sistem pertidaksamaan pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2. Nah, solusinya adalah X kurang dari sama dengan A, X lebih besar sama dengan B. Pertanyaannya berapa nilai 3A tambah B? Oke, tetap kita harus mencari berapa nilai X-nya dulu ya. Himpunan penyelesaian dari nilai X, nanti akan kita peroleh nilai A dan B-nya. Oke, persamaan yang pertama ya, pertidaksamaan yang pertama, kita punya Y tambah 2X kuadrat minus 16X tambah 12 lebih besar sama dengan 0. Oke, tandanya lebih besar. Nah, sementara pertidaksamaan yang kedua ini tandanya kurang dari. Kalau kita pengen eliminasi, usahakan kita tanda kita samakan ya. Nah, ini kita kali min, jadi min Y plus X kuadrat minus 8X tambah 9. Nah, karena dikali min maka tandanya berubah jadi lebih besar sama dengan 0. Oke ya, ini udah samaan yang kedua. Nah, kita tulis di bawahnya jadi minus Y plus X pangkat 2 minus 8X tambah 9 lebih besar sama dengan 0. Oke. Ya, kita eliminasi Y-nya dengan cara ditambah ya, maka kita peroleh 3X pangkat 2 minus 24X ya tambah 21 lebih besar sama dengan 0. Oke, kita bisa mencari nilai X-nya dengan cara difaktor, namun sebelumnya kita sederhanakan dulu ya koefisiennya dengan cara dibagi 3. Oke, kita bagi 3 maka akan kita peroleh X kuadrat minus 8X ditambah 7 ya lebih besar sama dengan 0. Oke, kita cari nilai X yang memenuhi ya, 2 bilangan dikali 7 dijumlahkan min 8 ya, jadi X min 1 ya X min 7 ya. Nah, maka kita peroleh, kita bikin garis bilangannya ya, pembuat nolnya adalah X nya 1 dan 7 ya, tadi ini pakai sama dengannya lebih besar sama dengan 0. Oke, X nya 1 dan 7 1 dan 7. Oke, tanda yang paling kanan kita perhatikan koefisien X ya, positif dan positif. Kalau dikalikan positif, maka daerah paling kanan pastinya positif. Kemudian selanjutnya negatif, positif. Nah, yang diminta adalah yang positif, maka kita ambil daerah yang positif. Nah, inilah hasil dari atau solusi dari sistem pertidaksamaan yang diberikan tadi ya. Oke, maka kita punya himpunan penyelesaiannya adalah X-nya kurang dari sama dengan 1 ya, atau X-nya lebih besar sama dengan 7.
Oke, tadi diberikan bahwa solusinya X lebih besar dari, kurang dari sama dengan A, lebih besar dari sama dengan B, ya. Maka tentunya 1 ini adalah nilai dari A, ya. 7 ini adalah nilai dari B. Nah, pertanyaannya adalah nilai dari 3A plus B. Ya, sehingga 3 kali A hanya 1, tambah B, B-nya 7. Sehingga kita peroleh 3 tambah 7 sama dengan 10. Ya, maka untuk soal nomor 3 ini kita pilih opsinya yang D ya, nomor 3. Oke, good. Oke, demikian pembahasan soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 kita diberikan daerah himpunan penyelesaian ya, himpunan penyelesaian yang diarsir. Nah, kita disuruh menentukan sistem pertindaksamaannya. Oke. Nah, sebelum kita tentukan sistem pertindaksamaannya, kita tentukan dulu ada berapa garis atau kurva yang membatasi ya daerah himpunan penyelesaian. Ya, yang membatasi pertama adalah garis lurus ini ya. Nah, ini garis pertama. Ini yang pertama ya, kita tentukan garisnya jelas ya, Y sama dengan min X ya, dikasih tahu di soal. Ya, ini batas yang pertama. Nah, karena kita perhatikan daerah yang ini kalau seandainya kita kumpulkan dalam satu ruas jadi X plus Y sama dengan 0. Ini garisnya ya, samanya X tambah Y sama dengan 0. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, yang diarsir itu ada di sebelah kiri garis. Ya, maka tandanya haruslah dia kurang dari. Gitu ya. Nah, untuk mudahnya kita tentukan saja ada sebelah kiri garis ini yang diarsir. Tentukan saja ada titik, salah satu titik, katakanlah titik min 1,0 ya, min 1,0 X min 1 Y-nya 0 ya, kalau dijumlah berarti min 1. Nah, tepat ya, penghubungnya adalah kurang dari 0 ya, min 1 kurang dari 0. Oke, ini untuk batas pertama ya, X tambah Y kurang dari sama dengan 0. Oke, batas yang kedua adalah parabola. Ya, kita perhatikan parabola yang terbuka ke atas nih ya. Nah, ini batas yang kedua. Ya, kita tuliskan batas kedua adalah parabola. Parabola ya terbuka ke atas. Terbuka ke atas, maka nanti koefisien X kuadratnya alias A-nya ini pastinya lebih besar 0 ya. Oke. Nah, bentuknya apa? Bentuknya itu adalah rumusnya Y min Y0 ya sama dengan A dikali X min X0. Ya, X0 Y0 ini mana? X0 Y0 nya adalah titik puncaknya nih. Ya, titik minimumnya min 16,0. Ya, berarti Y0 nya min 16, jadi min dari min 16 jadi plus 16. Terus saya tulis saja ya puncaknya di 0, minus 16 gitu ya. Nah, berarti ini X0 dan Y0 nya. Ya, berarti Y0 nya min 16 jadi Y dikurang min 16 jadi plus 16 sama dengan A dikali X min X0, X0 nya 0. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita mencari A. Nah, gimana cara mencari A? Kita perhatikan ada gak titik lain yang dilalui selain titik puncak dari kurva ini. Ya, kita perhatikan dia melalui titik 4,0 ya. Ya, melalui titik 4,0. Nah, ini gunanya titik lain ini adalah untuk mencari A ya. Ya, jadi kita bisa ganti X-nya dengan 4, Y dengan 0, maka akan kita peroleh nilai A-nya. Jadi 0 tambah 16 sama dengan A ya, dikali X min 0 ya. Jadi X-nya 4 kurang 0. Ya, jadi 16 sama dengan ini ada kuadratnya. Ya, jadi A dikali 4 min 0 kuadrat jadi 16A. Nah, maka dapatlah A-nya 1. Ya, A-nya 1, kita kembali lagi ke bentuk ini ya. Jadi Y tambah 16 ya sama dengan 1 kali X min 0 ya, X dikuadratin ya jadi X pangkat 2. Maka dapatlah persamaan parabolanya Y sama dengan X kuadrat minus 16. Ya, oke. Nah, tinggal kita tentukan tandanya lebih besar atau lebih kecil. Kita perhatikan
daerah yang diarsir ini ada di atas, ya, ada di atas parabola, ya, ada di atas parabola atau di dalam di sini tepatnya, ya. Gitu. Tapi kita mainnya atas atau bawah. Ya kalau di atas berarti adanya daerahnya di atas kurva, maka tentunya tandanya Y lebih besar, ya. Ya, ini batas yang kedua. Ya, Y lebih besar sama dengan X kuadrat min 16. Nah, yang ketiga, batas yang ketiga adalah parabola yang terbuka ke bawah ini. Nah, gitu ya, parabola yang terbuka ke bawah. Nah, jadi batas yang ketiga ini adalah parabola terbuka ke bawah. Ke bawah. Nah, sehingga nanti koefisien X kuadratnya adalah negatif, ya, atau A-nya kurang dari 0. Oke. Nah, bentuk rumusnya sama, ya. Rumusnya adalah Y min Y0, ya, sama dengan A X min X0. Nah, seperti ini. Namun sebelumnya kita tentukan dulu puncaknya di mana untuk parabola ini. Ya, puncaknya berada di titik maksimum 4,16. Ya, 4,16. Nah, ini kurang kuadrat, ya. Oke. Oke, berarti ini X0-nya 4, ya, 0-nya 16. Sehingga kita peroleh Y minus 16, ya, sama dengan A dikali X min X0, 4 pangkat 2. Nah, sekarang tugas kita mencari A. Gimana cara mencari A? Ya, tentunya ada titik lain yang dilalui selain titik puncak ini. Ya, kita perhatikan dia melalui titik 0,0. Ya. Ya, parabola yang terbuka ke bawah ini melalui titik 0,0. Ya, kita tulis melalui titik 0,0. Nah, sehingga kita substitusikan X-nya 0, Y-nya 0. Nah, kita peroleh jadi 0 minus 16 sama dengan A 0 min 4, ya, pangkat 2. Sehingga ruas kiri minus 16, ruas kanannya adalah A dikali min 4 kuadrat, ya, atau 16A. Nah, dari sini dapatlah A-nya min 1, gitu ya. A-nya min 1. Nah, dapat A-nya min 1, kita bisa tentukan persamaan parabolanya menjadi Y min 16 sama dengan A min 1 dikali X min 4 kuadrat. Ya, atau kita bisa langsung uraikan jadi X kuadrat min 8X tambah 16. Nah, seperti ini. Oke, ya, jadi Y min 16 sama dengan min X kuadrat plus 8X min 16. Ya. Nah, di sini sama-sama ada min 16 ruas kiri kanannya. Nah, sehingga kita peroleh persamaan parabolanya adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 8X, ya, atau 8X minus X kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kita perhatikan daerah yang diarsir ada di luar, ya, di luar dari parabola. Bisa juga dianggap di atas nih sebenarnya, kan, di atas parabola. Jadi tandanya lebih besar. Gitu ya. Nah, ini daerah atau batas yang ketiga. Ya, hanya ada 3 batas, maka kita bisa tentukan opsinya. Nah, jawabannya adalah Y lebih besar dari 8X min X kuadrat, ya, lebih besar dari 8X min X kuadrat. Jawabannya kuadrat. Oke, yang A, ya, jawabannya, ya. Kuadrat min 16. Oke, ya, jawabannya adalah yang A. Itu soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikut. Oke, soal nomor 5. Diketahui jari-jari lingkaran pada gambar adalah 1. Jari-jari lingkarannya 1. Ya, daerah yang diarsip pada gambar di bawah adalah himpunan penyelesaian. Ya, nah, maka sistem persamaan yang memenuhi adalah, oke, kita tentukan sama seperti tadi, ya. Yang pertama adalah parabolanya, sudah jelas di sini. Persamaannya 2X kuadrat. Ya, ini batas pertama. Oke, ya, jadi batas pertamanya Y sama dengan 2X kuadrat. Yang diarsir ada di bawah parabola, maka tandanya kurang dari. Oke, ya. Oke, ini batas yang pertama. Ya.
Y kurang dari, berarti ini salah ya. Oke, jawabannya nggak mungkin C berarti. Oke, kemudian yang kedua adalah persamaan lingkaran ya. Lingkaran batas yang kedua. Lingkaran dengan jari-jari satu ya. Bentuk umumnya adalah kita perhatikan jari-jarinya satu, pusatnya di 0,0 ya. Pusat 0,0. Maka bentuk umumnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya, atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini persamaan lingkarannya ya. Kemudian kita perhatikan yang diarsir ada di dalam lingkaran, maka tandanya kurang dari. Ya, ini batas yang kedua. Oke ya, yang kedua. Jadi yang kedua harus kurang dari, berarti ini salah. Jika salah gitu ya. Jadi kemungkinannya kalau enggak B berarti tinggal B dan E ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah batas yang ketiga. Ya, batas yang ketiga adalah garis lurus ini. Tadi batas yang kedua lingkaran. Batas yang ketiga adalah garis. Nah, oke, kita perhatikan garisnya ini melalui titik apa? Melalui titik. Nah, karena lingkarannya ini jadi satu, maka ke sini satu, jaraknya ke sini juga satu. Ya, berarti lingkarannya itu melalui titik 1,0 dan 0,-1. Nah, kita tinggal tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,0 dan 0,-1. Oke, ini batas yang ketiga. Ya, rumusnya adalah Y min Y0 ya sama dengan M X min X0. Oke ya, kita katakan X0 Y0-nya adalah 1,0 ya. Maka kita punya Y min Y0 Y0 sama dengan ini X min X0. X0-nya adalah 1. Nah, tinggal mencari gradien. Gradien rumusnya delta Y dibagi delta X ya. Nah, delta Y berarti min 1 kurang 0 dibagi delta X ya. 0 kurang 1. Nah, ini gradiennya. Jadi kita punya Y sama dengan min 1 per min 1. Jadi 1 dikali X min 1. Ya, oke. Jadi kita punya Y sama dengan X min 1 atau min X plus Y sama dengan min 1. Kita kali min, maka kita peroleh X min Y sama dengan 1. Nah, ini persamaan garisnya ya. Oke. Nah, kita punya garisnya ini, ya, daerah arsirannya ada di sebelah kiri garis. Oke, kalau di sebelah kiri garis maka tandanya kurang dari. Ya, tentukan, pastikan dulu koefisien X-nya positif ya. Jadi kalau ada di sebelah kiri berarti dia tandanya kurang dari. Nah, ini batas yang ketiga ya. Nah, ternyata ada batas yang keempat ya. Batas yang ketiga berarti salah ya. Udah pasti jawabannya sebenarnya yang B nih ya. Oke, batas yang keempat adalah sumbu Y. Nah, ini sumbu Y juga menjadi batas. Ya, sumbu Y menjadi batas. Sumbu Y ini adalah garis X sama dengan 0. Karena yang diarsir ada di sebelah kanan, maka tandanya lebih besar, gitu ya. Nah, ini batas yang keempat. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang B ya untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, nilai maksimum dan nilai minimum dari 2X. Ya, maksimum minimum dari 2X tambah 3Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan. Sistemnya adalah yang pertama pertidaksamaannya Y kurang dari sama dengan 2X tambah 8 min X kuadrat dan 2X tambah Y lebih besar dari 8. Oke. Kita eliminasi variabel Y-nya dengan cara pertidaksamaan pertama ini kita punya Y kurang dari sama dengan 2X tambah 8 minus X kuadrat. Pertidaksamaan yang kedua ya, ini jadi Y lebih besar dari 8 minus 2X, atau kalau dikali min kita peroleh jadi min Y kurang dari sama dengan min 8 plus 2X ya. Dan pertidaksamaan yang kedua kita tulis di bawahnya ya. Jadi minus Y kurang dari sama dengan min 8 plus 2X. Nah, seperti ini. Kita tambah, maka akan kita peroleh 0 kurang dari sama dengan 8-nya habis, jadi 4X ya.
minus X kuadrat. Atau X kuadrat min 4X kurang dari sama dengan 0. Kita tentukan X-nya, pembuat nolnya adalah kita faktor dengan cara X yang kita keluarkan, jadi X min X. X dikali X min 4 kurang dari sama dengan 0, maka pembuat nolnya adalah 0 dan 4. Ya, 0 dan 4. Oke, tanda yang paling kanan, nah, kita lihat koefisien X-nya positif dua-duanya, kalau dikali positif, maka daerah paling kanan positif, negatif, positif. Nah, yang pintar adalah yang kurang dari 0. Ya, berarti yang negatif. Oke ya, nah ini nilai dari X-nya. Ya, jadi X-nya itu ada di antara 0 sampai 4. Nah, seperti ini. Jadi nilai X paling kecil adalah 0, paling besar 4. Oke. Nah, karena untuk mencari wilayah Y-nya itu kita boleh masukkan salah satu. Ya, salah satu persamaan. Katakanlah kita masukkan ke persamaan yang kedua ya. Yang sama yang keduanya ini kan kita punya Y sama dengan 8 min 2X ya. Nah, seperti ini. Nah, atau boleh juga kita bikin sebentar. Oke ya, ketika X-nya sama dengan 0, ya udah ujung selang ya, X-nya 0, maka berapa nilai Y-nya? Gitu. Ya, nilai Y-nya adalah 8 min 2X, 8 dikurang 2 kali 0, ya, sama dengan 8. Ya, kemudian yang kedua adalah ketika X sama dengan 4, maka nilai Y-nya adalah 8 min 2X, X-nya 4. 8 kurang 8, 0. Ya, jadi untuk kasus yang pertama, ya X-nya 0, Y-nya 8, berapa nilai 2X tambah 3Y? Nah, maka di sini 2X tambah 3Y, ini sama dengan 2 kali 0, 0, tambah 3 kali 8, 24. Ya, sama dengan 24. Kemudian, untuk yang kedua, solusi kedua adalah X-nya 4, Y-nya 0. Nilai 2X tambah 3Y, ini akan sama dengan 2 kali 4, 8, ditambah 3 kali Y, Y-nya 0, ya 0. Ya, sama dengan 8. Berarti ini adalah nilai maksimum. Ya, ini maksimumnya 24. Nah, ini minimum. Ya, seperti ini ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai P min Q? Oke ya, maksimumnya kan berarti kan P ya, di situ dikasih tahunya berturut-turut maksimumnya P, minimumnya Q. Nah, pertanyaannya adalah nilai P dikurang Q. Kita punya P-nya 24, Q-nya 8. Ya, maka hasilnya adalah 16. Oke, jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 6. Oke ya, itu untuk soal nomor 6. Sebentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7, fungsi pendapatan dan fungsi biaya. Fungsi pendapatan, fungsi biaya dirumuskan dengan R kurang dari sama dengan 360Q dikurang 0,5 Q kuadrat. Nah, ini biayanya dinyatakan dengan C lebih besar dari 5.400 dikurang 120Q tambah 2Q kuadrat. Dengan R pendapatan, C biaya, dan Q-nya banyak barang yang dijual. Oke, pertanyaannya adalah keuntungan maksimum ya yang dapat diperoleh perusahaan jika banyak barang yang dijual adalah, berarti Q-nya ditanya ya. Oke, pertanyaannya Q berapa agar keuntungan maksimum? Oke, keuntungan itu didapat dari ya, katakanlah laba ya. Laba itu didapat dari pendapatan dikurang biaya. Nah, maka kita harus mendapatkan fungsi ini ya, fungsi L atau fungsi keuntungan. Oke, jadi persamaan yang pertama kita punya R. R-nya ini kurang dari sama dengan 360Q nah, dikurang 0,5 Q kuadrat. Nah, persamaan yang kedua kita harus mencari min C ya. Sementara di sini C, maka ini kita kali min 1. Kalau kali min 1 maka jadi min C, tandanya jadi kurang dari sama dengan minus 5.400 tambah 120Q dikurang 2Q kuadrat. Ya, nah sampai sini ini kita jumlah ya agar mendapatkan bentuk R min C ya. Jadi R min C nah, kurang dari sama dengan
minus ini kalau kita jumlah yang Q-nya dulu ya, yang Q kuadrat jadi minus 2,5 atau 5/2 Q kuadrat. Yang Q dijumlah jadi 480 Q ya, kemudian dikurang 5.400. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan menjadi L ya. Jadi L-nya kurang dari sama dengan minus 5/2 Q kuadrat tambah 480 Q ya, dikurang 5.400. Oke, kita ingat kembali agar dia mendapatkan untung maksimum berarti ini harus mencari puncaknya ya. Nah, jelas puncaknya akan maksimum karena di sini koefisien A-nya adalah negatif ya, berarti kurvanya adalah terbukanya ke bawah ya, gara-gara kurvanya seperti ini ya, karena A-nya negatif. Nah, maka kasusnya adalah maksimum. Oke, nah, kita ingat kembali ya, kalau persamaan fungsi kuadrat ya, AX kuadrat tambah BX tambah C ya, untuk mendapatkan Y maksimum ya, berapa nilai Y maksimumnya. Nah, tentunya di sini kondisinya A-nya negatif ya, karena pertanyaan maksimum. Nah, Y maksimum sama dengan berapa kita tentukan terlebih dahulu biar lebih mudah. Katakanlah X puncaknya ya, sumbu simetrinya di min B per 2A ya, sumbu simetrinya min B per 2A, maka kita akan dapatkan nilai Y maksimum dengan cara kita substitusikan ya nilai X sumbu simetri ini ke fungsi kuadratnya. Nah, untuk soal yang kita hadapi ini maka X puncaknya adalah atau Q ya, Q puncak di sini kan variabelnya Q. Jadi Q ya, Q puncaknya adalah min B, B-nya adalah 480 per 2 kali A, ya A-nya min 5/2. Oke. Nah, ini bisa kita coret ya 2/2. Nah, jadi sama dengan minus 480 dibagi min 5. Ya, min 480 bagi min 5 sama dengan 96. Nah, maka labanya atau keuntungan maksimal apabila jumlah barang yang dijual sebanyak 96. Maka dapatlah hasilnya yang D ya. Pertanyaannya bukan keuntungan maksimum ya, ingat di sini. Pertanyaannya adalah keuntungannya maksimum didapat perusahaan jika banyak barang yang diperoleh. Nah, itu. Jadi pertanyaannya banyak barang, Q-nya ditanya ya, bukan L-nya. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 7. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 8. Oke, kita masuk ke sistem persamaan ya sekarang. Dikte parabola dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 6X min 16 dan garis Y sama dengan MX min 17. Agar garis tersebut menyinggung, nah menyinggung parabola artinya bersinggungan, maka berapa nilai M-nya? Oke, kita angka pertama kita bikin Y sama dengan Y. Y yang pertama katakanlah yang parabola X kuadrat tambah 6X minus 16. Ya, Y yang keduanya adalah MX minus 17. Oke, kita jadikan persamaan kuadrat dalam bentuk X, maka jadi X kuadrat. 6X dikurang MX jadi plus 6 min MX gitu ya. Kemudian min 16 tambah 17 jadi plus 1 sama dengan 0. Nah, ingat syarat bersinggungan ya, syarat bersinggungan adalah diskriminannya harus sama dengan 0. Ya, maka akan kita peroleh B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Jadi 6 min M kuadrat dikurang 4 kali A hanya 1 kali C 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh ya 36 dikurang 12M tambah M kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Maka kita peroleh jadi M kuadrat minus 12M. 36 kurang 4 adalah plus 32 ya, sama dengan 0. Oke ya, nah kemudian ini kita faktor ya, kita faktor. Oke, dua bilangan dikali 32 dijumlahkan min 12 ya, jadi M min 8 M minus 4 ya, seperti ini. Oke, maka dapatlah M-nya sama dengan 8 atau M sama dengan 4. Oke ya, jadi dapatnya jawabannya 8 atau 4. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 8. Oh, di sini ada dua nih ya. Bisa A, bisa C ya jawabannya.
Oke, itu tuh pembahasan soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Oke ya, ke soal nomor 9. Kita kembali ke sistem pertidaksamaan ya. Daerah yang diarsir bawah ini memenuhi sistem pertidaksamaan. Oke. Kita diberikan lingkaran dengan pusat 4,2. Ya, batasan pertamanya lingkaran, yang kedua adalah garis lurus ya. Oke, ini batas pertama lingkaran, batas keduanya garis lurus yang melalui titik 4,2 dan 0,0, dan batas yang ketiganya ini ya, garis tegak ini nih. Ya, ini batas yang ketiga. Oke ya. Oke, kita tentukan dulu sama lingkarannya ya, sama lingkarannya, sama batas yang pertama lingkaran ya dengan pusatnya di 4,2 ya. Berarti ini X-nya 4, Y-nya 2. Oh, sepertinya nih jaraknya terlalu pendek nih, terlalu panjang ya. Terbalik ya gitu ya. Harusnya nih lingkarannya lebih besar seperti ini. Tapi nggak apa ya, kita ikutin aja ya. Nah, di sini kan jari-jarinya berapa? Jari-jarinya ini. Nah, ini jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran setara dengan jarak antara titik 0,0 dengan 4,0. Nah, jari-jari. Ya, berarti panjangnya adalah 4 ya jari-jarinya. Jari-jarinya sama dengan 4. Oke ya. Nah, bersama lingkaran yang pusat 4,2, jari-jarinya 4 adalah X min 4 kuadrat tambah Y minus 2 ya, dari pusatnya nih 4,2 sama dengan jari-jari kuadrat 4 kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita sederhanakan dengan cara diuraikan ya. Jadi X kuadrat minus min 8X tambah 16 ditambah Y kuadrat minus 4Y tambah 4 sama dengan 4 kuadrat 16. Nah, ini 16 dengan 16 bisa kita coret. Ya, maka kita peroleh X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 8X dikurang 4Y tambah 4 ya sama dengan 0. Oke, nah ini persamaan lingkarannya yang diminta ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tentukan daerah yang diarsir. Tandanya lebih besar ya. Yang diarsir ini ada di dalam lingkaran, maka tandanya kurang dari. Nah, ini batas yang pertama ya. Oke, ini batas yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke batas yang kedua. Batas yang kedua adalah garis lurus ya. Garis melalui titik 0,0 dan titik 4,2 ya. Oke ya, rumusnya sama ya, Y min Y0 sama dengan M X min X0. Oke, katakanlah X0 Y0-nya adalah yang 0,0 ya. Maka akan kita peroleh jadi Y min 0 sama dengan X min 0. Adapun gradiennya rumusnya delta Y per delta X ya. Jadi delta Y 2 kurang 0 dibagi delta X 4 kurang 0. Nah, seperti ini. Maka kita peroleh Y sama dengan 2 per 4 atau setengah kali X. Nah, seperti ini. Kita kali jadi 2Y sama dengan X ya, atau min X plus 2Y sama dengan 0. Ya, kita bikin koefisien X yang positif, kita kali min berarti jadi X minus 2Y sama dengan 0. Oke, ini garis yang dimaksud ya. Nah, tandanya lebih besar atau lebih kecil, kita lihat garisnya ini ya, yang daerah yang diarsir ada di sebelah kanan garis, maka tandanya lebih besar. Nah, seperti ini. Nah, ini batas yang kedua. Oke, batas yang ketiga adalah berupa garis tegak ya, garis vertikal nih melalui 4,0 dan 4,2 gitu ya. Jelas berapapun Y-nya, nilai X-nya sama dengan 4. Nah, ya ini garis tegak, garis vertikal persamaannya X sama dengan 4. Nah, yang diarsir ada di sebelah kanan garis, ya, maka tandanya lebih besar. Nah, ini batas yang ketiga. Oke, dari sini maka kita pilih opsinya yang
kurang dari, ini nggak mungkin, besar, kurang dari X min 2Y lebih besar. Berarti antara C dan D ya. Oke, yang C ya. Oke, yang C untuk soal nomor 9. Ya, demikianlah pembahasan untuk soal nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 10. Oke ya, soal nomor 10 kita kembali ke sistem persamaan. Nah, kita punya garis dan parabola berpotongan di titik A dan B. Ya, berpotongan di titik A dan B. Maka panjang ruas garis AB yang ditanya. Oke, langkah pertama kita bikin Y sama dengan Y. Yang pertama adalah katakanlah parabola ya, X kuadrat minus 6X tambah 7. Nah, yang kedua adalah garis katakanlah ya, jadi 2X min 5. Kita bikin persamaan kuadrat dalam bentuk X, maka jadi X kuadrat, min 6X kurang 2X menjadi minus 8X, 7 tambah 5 sama dengan 12, ya, sama dengan 0. Kita faktorkan untuk mendapatkan nilai X-nya, maka kita punya X dikali X, ya, X min 6, ya, X minus 2, ya, dikali min 12 dijumlahkan min 8. Maka dapatlah X-nya sama dengan 6, atau X sama dengan 2. Oke, kalau X-nya 6 berapa nilai Y-nya? Kita minta bantuan Y garis ya, dari persamaan garis. Maka dari sini kita peroleh Y sama dengan 2X min 5. Berarti 2 kali 6, 12 kurang 5. Maka Y-nya sama dengan 7. Ya, ini titik A katakanlah ya, di 6,7. Kemudian ketika X-nya 2, berapa nilai Y-nya? Kita gunakan juga Y sama dengan 2X min 5, berarti 2 kali 2, 4 kurang 5. Maka dapatlah Y sama dengan min 1. Maka titik B ini ada di koordinat 2, minus 1. Oke, ya ini titik potong antara kedua kurva ya, di A dan B. Pertanyaannya adalah berapa panjang ruas garis AB? Oke ya, rumusnya adalah X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Oke, X2-nya katakanlah yang B ya. Nah, titik pertama titik 2. Berarti X2-nya adalah 2 dikurang 6 ya. Ya, 2 kurang 6 kuadrat tambah untuk Y-nya min 1 kurang 7. Min 1 kurang 7 kuadrat. Maka kita peroleh ini jadi akar min 4 kuadrat ya, 16. Nah, tambah min 8 kuadrat 64. Jadi sama dengan akar 80 ya. Oke, akar 80 sama dengan ini 16 kali 5. Ya, 16 kali 5. Ya, jadi yang bisa keluar dari akar adalah 16, jadi 4 akar 5. Oke, good ya. Maka kita pilih opsinya yang D. Oke, makasih ya. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 10. Kita lanjut ke soal nomor 11. Oke ya, nomor 11 kita sudah masuk ke komposisi fungsi ya. Ya, tapi diawali dengan menentukan domain atau daerah asal. Oke. Untuk mencari domain dari fungsi f kali g, fg ya, domainnya itu adalah irisan dari fungsi f ya dengan daerah asal fungsi g. Nah, ini ya, irisan dari daerah asal fungsi f dan daerah asal fungsi g. Oke, kalau kita cari daerah asal fungsi f ini, karena dia bentuknya pecahan, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi X min 6 tidak boleh sama dengan 0. Ya. Jadi kalau pecahan penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Ya. Pembilangnya mah bebas. Ya. Maka X-nya tidak boleh sama dengan 6. Oke, ini batasan untuk fungsi F. Ya. X-nya boleh berapapun kecuali 6. Ya, daerah asal untuk fungsi F. Kemudian untuk fungsi G, karena bentuknya akar, maka yang dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Yang dalam akar adalah 2x kuadrat minus 3x minus 20. Nah, ini harus lebih besar sama dengan 0 agar terdefinisi gitu ya. Nah, kita tentukan x-nya nih dari sini. Ini nggak bisa dibagi 2 ya, karena di sini angka 3, maka kita langsung faktorkan 2x dengan x.
Ya, 2x dengan x ya, 4 dengan 5, 4 ya, 5, 4 gitu ya. Jadi 8, min 8 ditambah 5, jadi min 8 ditambah 5. Oke ya, lebih besar sama dengan 0. Oke, kita bikin garis bilangan. Ya, pembuat nolnya adalah 4. Dan satu lagi minus 5 per 2. Oke ya, koefisien X-nya kita lihat 2 dan 1 ya, plus dan plus, kalau kita kali plus, maka daerah paling kanan tentunya plus ya, minus plus. Nah, yang dipinta adalah yang positif. Nah, maka kita ambil wilayahnya yang positif. Maka daerah asal G-nya adalah kurang dari X-nya kurang dari min 5 per 2 atau ya X-nya lebih besar dari sama dengan 4 gitu ya. Oke. Oke, dari asal F dan G ini kalau kita iris ya, kita iris, maka tentunya kita bikin lagi garis bilangan di sini. Ya, tinggal lagi garis bilangan. Nah, ini daerah asal untuk yang pertama ya, daerah asal untuk untuk F. Daerah asal untuk F ini tidak sama dengan 6. Artinya X-nya boleh kurang dari 6, boleh lebih besar dari 6. Sementara daerah asal untuk G adalah kurang dari min 5 per 2, kurang dari min 5 per 2, ya, kurang dari sama dengan min 5 per 2, lebih besar dari 4. Ya, lebih besar dari 4. Nah, seperti ini. Maka daerah yang memenuhi keduanya adalah kurang dari sama dengan min 5 per 2, ada di antara 4, tapi nggak sampai 6, dan satu lagi lebih besar dari 6. Gitu ya. Maka hasilnya adalah X kurang dari sama dengan min 5 per 2 ya, atau X-nya ada di antara 4 dan 6 ya. Mulai dari 4 tapi nggak sampai 6. Atau X-nya lebih besar dari 6. Nah, seperti ini. Maka kita pilih opsinya yang E ya, untuk soal nomor 11. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 11 ya. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 12. Oke. Soal nomor 12 pertanyaannya sama ya, terdefinisi pada himpunan. Nah, berarti kita disuruh mencari X atau daerah asal dari fungsi F ya. Daerah asal dari fungsi F karena fungsinya adalah akar, maka yang dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi daerah asal ditanya sebenarnya. Ya, yang dalam akar adalah X kuadrat min X per X tambah 1 ini harus lebih besar sama dengan 0. Oke, kita cari pembuat nolnya, baik di pembilang maupun di penyebut. Nah, ini kita bisa faktor dari jadi X dikali X minus 1 dibagi dengan X plus 1. Lebih besar sama dengan 0. Nah, sampai sini kita bisa langsung bikin pembuat nolnya. Yang pertama adalah 0. Yang kedua adalah 1. Yang ketiga adalah min 1, tapi nggak boleh pakai sama dengan ya, karena penyebut. Oke ya. Nah, daerah yang paling kanan adalah kita lihat koefisien X-nya positif, positif bagi positif. Nah, positif semua, maka tentunya paling kanan positif. Dan tidak ada yang rangkap ya, pembuat nolnya. Jadi plus, minus. Nah, yang dipinta adalah yang positif, lebih besar dari 0. Maka kita ambil daerah wilayah yang positif. Nah, sehingga dapatlah X-nya agar F-nya terdefinisi ada di antara mulai dari min 1 nggak pakai sama dengan ya, karena tadi penyebut. Kemudian sampai sama dengan 0. Atau X-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, seperti ini. Maka kita ambil opsinya adalah min 1 sampai 0 besar dari 1. Oke, yang D ya. Oke, jawabannya untuk soal nomor 12 adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Oke ya, nah ini kita masuk ke fungsi fx ya, dimana fungsinya dibagi menjadi 3 bagian dari daerah asal ya, daerah asalnya di 3, nah, fungsinya jadi R3. Jadi untuk fx sama dengan fx sama dengan min 1 ya, dibaca fx kurang sama dengan min 1 kalau sana x-nya kurang dari sama dengan 1. Fx sama dengan x tambah 1 kalau x-nya ada di antara sama dengan min 1 sampai 1. Wah, ini
harus ada yang hilang sama dengannya nih ya. Ya, karena nggak sama nilainya nih. Ini harus ada yang hilang nih sama dengannya. Oh, ini satu, ini min 1 mungkin ya. Benerin ya. Nah, ini X kurang dari min 1 gitu ya. Ya, jadi fx sama dengan min 1 kalau x-nya kurang dari min 1. Fx sama dengan x tambah 1 jika x-nya ada di antara min 1 sampai 1. Dan fx sama dengan 2x kuadrat jika x-nya lebih besar dari 1 gitu ya. Oke, nah pertanyaan adalah nilai f min 3 tambah f0 dikurang f1 tambah f3. Oke, kita cari f min 3. Min 3 ini ada di daerah yang mana? Min 3 ini kurang dari min 1. Ya, daerahnya. Berarti kita ambil fungsinya adalah min 1. Jadi berapapun x-nya, kalau seandainya kurang dari min 1, maka fungsinya konstan min 1. Jadi f min 3 sama dengan min 1. Kita gunakan fungsi yang paling atas. Kemudian f0. F0, artinya x-nya sama dengan 0. X sama dengan 0 ada di daerah asal yang kedua. Ya. Maka fungsinya ambil yang kedua, x tambah 2. Ya, x-nya 0, jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian f1. Kita cari di mana nilai x sama dengan 1. Dari daerah asal ini yang ada x sama dengan 1 adalah di fungsi yang kedua ya, ada x sama dengan 1-nya. Maka kita pakai x tambah 1, x-nya 1 tambah 1. Jadi nilainya sama dengan 2, fungsi nilai dari f1. Terakhir kita mencari f3. Nilai x sama dengan 3 ada di daerah asal yang ketiga ya, lebih besar dari 1 ada x sama dengan 3. Maka kita gunakan 2x kuadrat fungsinya. 2x kuadrat, x-nya 3. Maka 2 kali 9 sama dengan 18 gitu ya. Oke, jadi pertanyaan yang diajukan di sini f min 3 sama dengan min 1 ditambah f0, f0-nya 1 dikurang f1, f1-nya 2 ditambah f3, f3-nya 18. Oke ya, maka dapatlah hasilnya min 2 tambah 18 sama dengan 16. Ya, maka kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 13. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 13. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya ya, soal nomor 14. Oke, soal nomor 14, domain dari fungsi fx 2x kuadrat min 3x tambah 1 adalah min 2 sampai 1 ya. Maka range-nya adalah oke. Ya, daerah asal itu berarti nilai x, kalau range berarti nilai y, berarti kita mencari nilai y. Kalau seandainya kita punya x-nya ini ada di antara min 2 sampai sampai 1, maka hasilnya, daerah hasilnya y-nya ada di antara berapa sampai berapa. Gitu ya. Oke ya, kita cari. Yang jelas kita nggak mungkin masukkan angka min 2 sampai 1 ya ke fungsi fx ya, karena banyak sekali nilai x-nya ya. Nah, di mana x-nya adalah bilangan real. Oke, caranya adalah kita cukup mencari nilai y ketika x-nya di ujung selang. Di ujung selangnya adalah di min 2. Dan ketika x-nya sama dengan 1. Dan satu lagi adalah kita cek di x-nya di titik puncak. Tapi apakah nanti ketika x p atau titik x di puncak ini atau sumbu simetri ada di antara min 2 sampai 1. Nah, kita lihat dulu rumusnya min b per 2a. Oke, min b per 2a, b-nya min 3. Jadi min dari min 3 dibagi 2 kali a, a-nya 2. Nah, seperti ini. Jadi 3 per 4. Ya, jadi 3 per 4. Nah, kita perhatikan 3 per 4 tidak ada dalam selang atau interval yang diberikan ya. Ya, ada deh. Ya. Ada ya, jadi kita masukkan ya 3 per 4. Oke ya, nah sekarang kita masukkan fungsi y-nya adalah 2x kuadrat min 3x tambah 1. Kalau x-nya min 2, maka dapat y-nya sama dengan 2 kali 4, 8 dikurang 6 tambah 1. Ya, sama dengan 3. Kalau y-nya 1, x-nya 1, maka y-nya sama dengan 2 kali 1 kuadrat 2, kurang 3 kali 1, 3, tambah 1. Sama dengan 0.
Ya, kemudian kita tinggal mencari di titik puncak ini ketika X-nya 3/4 berapa nilai Y-nya. Nah, untuk mencari nilai Y boleh kita substitusikan X-nya 3/4, boleh juga kita menggunakan rumus ya. Rumus YP-nya adalah D atau B kuadrat min 4AC dibagi min 4A. Jadi ada dua alternatif, boleh kita substitusikan XP-nya ke fungsi Y, boleh juga kita gunakan rumus YP-nya gitu ya. Oke, rumus YP-nya adalah B kuadrat berarti min 3 kuadrat jadi 9 dikurang 4 kali A hanya 2 kali C nya 1 dibagi min 4 kali A hanya 2. Maka dapatlah 9 kurang 8 1 per min 8. Ya, jadi ini Y-nya pasti min 1/8. Gitu ya. Nah, di antara ketiga nilai Y ini paling kecil mana? Gitu ya. Paling kecil adalah min 1/8. Ini minimum. Nah, paling besar ada 3. Berarti ini maksimum. Maksimum. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa range-nya adalah nilai Y ada di antara nilai terkecil, ya, ini min 1/8, nilai terbesarnya 3. Ya. Ada range-nya gitu ya. Ada yang salah itu enggak? Oh, ini 18 ya, sorry. 18. 12, 13. Ya kan 2 kali 9. Ya, 2 ini tambah ya. Oh enggak, benar, sorry. 8, oh ini jadi plus. Karena X min 2 ya. Nah, jadi plus 8 tambah 6 tambah 1 jadi 15. Ya, jadi maksimumnya di 15. Oke, jadi min 1/8 sampai 15. Kita lihat opsinya adalah yang B ya untuk soal nomor 14. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 14. Nanti kalau seandainya kita substitusikan buat nilai X-nya 3/4 ke fungsi Y juga sama, hasilnya min 1/8 ya. Boleh nanti dicoba ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 15. Oke, soal nomor 15. Kita punya fx sama dengan x tambah 1. Pertanyaannya fx dikuadratkan ditambah 2 kali fx. Ya. Jadi pertanyaannya fx pangkat 2 tambah 2 kali fx. Fx-nya adalah x tambah 1. Ya, dikuadratkan tambah 2 kali fx. Ya, fx-nya 2x tambah 1. Jadi ini kalau diuraikan x kuadrat tambah 2x tambah 1 tambah 2x tambah 2. Jadi x kuadrat tambah 4x ya tambah 3. Oke ya. Nah, ini fungsi yang dipinta. Jadi kita pilih opsinya yang E ya. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 15. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 16. Oke, kita punya fungsi fx 3x kuadrat min 5x tambah 1, gx-nya adalah 2x tambah 3. Yang ditanya adalah fungsi komposisi f nokta g ya. F nokta g x. Oke, nyatakan dalam bentuk kurung. Nah, maka kita peroleh jadi f buka kurung g buka kurung x. Yang pertama kali kita substitusikan adalah fungsi g-nya dulu ya. Maka kita peroleh jadi f dari gx, gx-nya adalah 2x tambah 3. Nah, kemudian 2x tambah 3 masukkan ke fungsi f. Ya, kita ganti x-nya ini dari fungsi f dengan 2x tambah 3. Yang tadi 3x kuadrat menjadi 3 dikali x kuadrat, x-nya diganti dengan 2x tambah 3 kuadrat dikurang 5x ya, x-nya diganti juga dengan 2x tambah 3. Ya, ditambah 1. Maka akan kita peroleh 3 dikali 2x tambah 3 kuadrat jadi 4x kuadrat tambah 12x tambah 9 dikurang 10x dikurang 15 ya tambah 1. Oke, kita uraikan ini jadi 12x kuadrat plus 36x tambah 18 ya,
dikurang 10x min 15 tambah 1 jadi minus 14. Oke ya, kita jumlahkan yang bisa dijumlah jadi 12x kuadrat 36x dikurang 10x jadi plus 26x 18 dikurang 14 jadi plus 4 ya. 12 tambah 26 tambah 4. Oke ya, nah ini untuk soal nomor 16. Oke ya, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 17. Oke, soal nomor 17 diberikan fungsi, ini fungsi fx nih maksudnya nih ya. Nah, fungsi fx-nya adalah x kuadrat min 3x. Sementara fungsi gx-nya adalah 2x tambah 5. Oke. Informasi yang diberikan yang pertama adalah f nokta g. F nokta gx sama dengan 40. Ya. Maka kita punya f gx ya, sama dengan 40. Nah, kita substitusikan gx-nya dulu. Gx-nya sama dengan 2x tambah 5. Ya, jadi f 2x tambah 5 sama dengan 40. Nah, 2x tambah 5 kita substitusikan ke fungsi f. Ya. X kuadrat min 3x. X-nya diganti dengan 2x tambah 5. Ya, jadi 2x tambah 5 kuadrat minus 3 kali 2x tambah 5. Nah, ini sama dengan 40. Oke, nah selanjutnya, nah ini kita uraikan jadi 4x kuadrat tambah 20x tambah 25 dikurang 6x dikurang 15. 40 kita langsung pindah luas jadi min 40 sama dengan 0. Oke ya, kita jumlahkan yang bisa dijumlah. 20x dikurang 6x menjadi 14x. 25 kurang 15 ini jadi 10, kurang 40 jadi min 30. Sama dengan 0. Nah, ini bisa kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 menjadi 2x kuadrat tambah 7x ya, dikurang 15 sama dengan 0. Kita faktorkan jadi 2x dengan x. Oke, 3 dengan 5. Ya, 3 dengan 5. Gitu ya. Plus 5 min 3. Oke ya, jadi 10 kurang 3. Oke, dapatlah x-nya sama dengan 3 per 2 atau x sama dengan minus 5. Nah, ini untuk solusi di pernyataan yang pertama ya, atau persamaan pertama, f nokta g sama dengan 40. Sekarang di persamaan kedua, g nokta f sama dengan 85. Ya, g nokta f x sama dengan 85. Kita akan cari lagi nilai x-nya. Oke, kita nyatakan dalam bentuk kurung jadi gfx sama dengan 85. Yang pertama kali kita ganti efeknya dulu ya, x kuadrat min 3x sama dengan 85. Nah, x kuadrat min 3 kita masukkan ke fungsi g. 2x tambah 5 jadi 2x, x-nya ganti dengan x kuadrat min 3x. Ya, tambah 5 sama dengan 85 atau langsung kita kurang 85 sama dengan 0. Oke, maka kita uraikan jadi 2x kuadrat minus 6x minus 80 sama dengan 0. Kita bagi 2 kedua ruas jadi x kuadrat minus 3x minus 40 sama dengan 0. Kita faktorkan dikali hasilnya min 40 dijumlahkan min 3 ya, jadi min 8 plus 5. Maka dapatlah x-nya sama dengan 8 atau x sama dengan min 5. Oke, kita perhatikan yang memenuhi kedua persamaan ini adalah x sama dengan min 5. Gitu ya. Maka kita pilih opsinya adalah yang E ya untuk soal nomor 17. Ya, yang memenuhi kedua persamaan ini adalah x sama dengan min 5. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 17. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 18. Oke ya, kita di sini diberikan fx min 1 sama dengan x kuadrat tambah 3. Maka fungsi fx sama dengan,
Boleh kita misalkan X-1 adalah Y, boleh juga kita gunakan inverse atau kebalikan ya. Jadi kita punya Fx-1 sama dengan X kuadrat plus 3. Ya, langkahnya boleh juga ini kita anggap sebagai Y. Ya, jadi X-1 ya X-1 ini sama dengan Y. Ya, jadi nanti variabelnya semuanya kita ganti menjadi Y. Jadi X sama dengan Y plus 1. Nah, sehingga kita punya F, ganti semua X menjadi Y. Jadi X-1 adalah Y, jadi FY sama dengan X kuadrat. X-nya ganti dengan Y plus 1. Kuadrat tambah 3. Nah, maka akan kita peroleh menjadi FY sama dengan Y kuadrat tambah 2Y plus 1 ditambah 3. Maka FY sama dengan Y kuadrat tambah 2Y plus 4. Nah, ini FY-nya ya. Nah, FY sama dengan Y kuadrat tambah 2Y tambah 4. Kalau seandainya kita substitusikan Y sama dengan X, maka Fx sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 4. Nah, seperti ini ya. Maka dapatlah solusinya, kita pilih yang C. Namun sebenarnya boleh juga ya kalau seandainya kita punya Fx-1 sama dengan X kuadrat tambah 3, kita cari ya inverse atau kebalikan dari X-1. Ya. Kebalikan dari X-1 atau X-1 gimana caranya biar menjadi X. Nah, gini. Maka X-nya ini kita ganti menjadi X-1, min1 pindah jadi X plus 1. Jadi X-nya kita ganti dengan X plus 1. Maka dapatlah F X-1 jadi X. Ya. Nah, X di sini ganti dengan X plus 1. Kuadrat plus 3. Nah, boleh seperti ini. Nanti akan kita peroleh hasil yang sama ya. X kuadrat tambah 2X tambah 1 tambah 3 jadi tambah 4. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 18. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 19. Oke, kita punya pertanyaan komposisi 3 fungsi ya. Kita punya fungsi fx-nya x tambah 1, punya fungsi gx-nya x kuadrat, fungsi hx-nya adalah x per x min 2. Oke ya. Maka fungsi h nokta f nokta g adalah h nokta f nokta g dari x-nya nggak ketulis ya. Dari x sebenarnya di sini. Oke, nyatakan dalam tutup kurung jadi h, buka kurung f, buka kurung g. Ya, buka kurungnya ada 3, maka kurung tutupnya juga ada 3. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama kali kita ganti yang paling dalam, yakni gx. Maka kita punya h dari fungsi f, gx-nya kita ganti di sini jadi x kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti lagi x kuadrat masukkan ke fungsi f. Ya. X kuadrat masukkan ke fungsi f. Fungsi f-nya adalah x tambah 1. Ya, x-nya diganti dengan x kuadrat, maka kita peroleh jadi h dari x kuadrat plus 1. Nah, yang terakhir adalah x kuadrat tambah 1 kita masukkan ke fungsi h. Nah, fungsi h-nya ini, nah, x dibagi x min 2. X-nya ganti dengan x kuadrat tambah 1. Maka kita peroleh x kuadrat tambah 1 per x kuadrat tambah 1 kurang 2. Nah, seperti ini. Nah, pembilangnya menjadi x kuadrat tambah 1, tetap pembilangnya penyebutnya menjadi x kuadrat tambah 1 kurang 2 jadi min 1. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah fungsi dari h nokta f nokta g. Nah, kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 19. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 19 ya. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 20. Oke ya. Soal nomor 20. Informasi yang diberikan fx tambah 1 sama dengan x kuadrat min 4. Oke, saya tulis dulu. Fx tambah 1 sama dengan x kuadrat min 4. Kemudian yang g-nya kita punya g1 per x ya. Di sini. Ya, g1 per x sama dengan 13x per 2x min 3. Nah, seperti ini. Pertanyaannya adalah g nokta f4. Ya, pertanyaannya G nokta F4. Oke, nyatakan dalam kurung jadi G, buka kurung F, buka kurung 4. Oke, jadi kita harus mencari nilai F4. Gimana cara mencari nilai F4? Kita lihat dari fungsi F-nya dulu.
Nah, fungsi f di sini inputnya x tambah 1. Agar menjadi 4, maka x-nya kita ganti berapa? Seperti itu caranya. Jadi ini ya x tambah 1 harus kita jadikan sama dengan 4 biar muncul f4 ya, seperti yang dipinta. Nah, agar menjadi 4 maka haruslah x-nya sama dengan 3. Ya, jadi untuk soal ini kita substitusikan aja nilai x sama dengan 3 ke persamaan yang diberikan ini. Nah, serentak kita ganti x-nya dengan 3, maka kita peroleh jadi f3 tambah 1, 4 sama dengan 3 kuadrat 9 kurang 4. Ya, maka dapatlah f4-nya sama dengan 5. Gitu ya, maka dapat di sini kita bisa ganti f4-nya sama dengan 5. Nah, sekarang tugas kita mencari G5. Nah, untuk mencari G5 kita lihat fungsi G. Nah, ya, kita lihat fungsi G. Nah, namun di sini inputnya adalah 1/x. Ya, gimana caranya 1/x ini biar menjadi 5. Jadi 1/x kita jadikan sama dengan 5. Maka x-nya nanti akan kita ganti dengan 1/5. Ya, jadi x-nya akan kita masukkan ke persamaan ini. Ya, persamaan yang diberikan ini serentak kita ganti setiap x dengan 1/5. Maka dengan sendirinya akan kita peroleh G, nah 1/x, x-nya diganti 1/5 jadi G5. Nah, yang ruas kanan juga diganti dengan 1/5, maka jadi 13/5 per 2 kali 1/5 jadi 2/5 dikurang 3. Oke, pecahannya adalah penyebutnya 5/5. Maka kita kali pembilang dengan 5, penyebut dengan 5. Maka kita peroleh jadi 13 per 2 dikurang 3 kali 5, 15. Ya, maka dapatlah 13 dibagi min 13. Jadi sama dengan min 1. Sehingga dapatlah G5 sama dengan min 1. Nah, inilah nilai dari G nokta F untuk X sama dengan 4, sama dengan min 1. Maka untuk soal nomor 20 kita pilih opsinya yang B ya. Oke, good. Itulah pembahasan untuk soal nomor 20. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 21. Nomor 21, ya kita diberikan fx sama dengan 4x tambah 1, gx-nya 2x min 3, ya. Kemudian kita diberikan persamaan g nokta f untuk x sama dengan 2a tambah 1 sama dengan min 9. Oke, kita start mengerjakannya dari bentuk persamaan yang diberikan. G nokta f dari 2a plus 1 sama dengan min 9. Oke ya, nah kita nyatakan dalam bentuk kurung jadi G buka kurung F buka kurung 2A plus 1. Nah, sama dengan min 9. Oke, pertama kita inputkan ini F dari 2A plus 1. Sehingga kita harus menginputkan 2A plus 1 ke fungsi F. Ya, 4X tambah 1, X-nya diganti dengan 2A plus 1. Maka dapatlah G dari 4X tambah 1, 4X. X-nya diganti dengan 2A plus 1 tambah 1. Nah, seperti ini. Ya, hasilnya sama dengan min 9. Kemudian ini kita sederhanakan dulu jadi G 8A 4 kali 1 4 tambah 1 jadi plus 5. Sama dengan min 9. Oke. Nah, sekarang kita masukkan 8A plus 5 ke fungsi G. Fungsi G-nya 2X min 3. Jadi X-nya diganti dengan 8A tambah 5. Jadi 2 dikali 8A tambah 5. Ya, dikurang 3. Ini hasilnya adalah min 9. Ya, sehingga kita punya 16A plus 10 dikurang 3 jadi plus 7. Sama dengan min 9. Sehingga 16A sama dengan minus 16. Ya, A-nya sama dengan min 1. Ya, jadi nilai A yang murni adalah min 1 ya untuk soal nomor 21. Nah, oke, itu untuk pembahasan soal nomor 21. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 22. Oke ya, soal nomor 22 kita diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat min nx, gx-nya adalah 3x tambah 14. Nah, persamaan yang diberikan adalah f nokta g untuk x sama dengan min 4 ditambah 2 sama dengan g nokta f untuk x sama dengan 2. Oke, kita start mengerjakannya dari bentuk f nokta g min 4 ya, persamaan ini.
langsung kita nyatakan dalam kurung jadi F ya G min 4 ya ditambah 2 sama dengan G F untuk X sama dengan 2. Nah, seperti ini. Oke, ya ruas kiri kita cari G min 4 terlebih dahulu. Ya, G min 4 sama dengan X-nya diganti dengan min 4. Jadi 3 kali min 4 min 12 tambah 4. Ya, ditambah 2 sama dengan G dari F2. Kita cari F2 ke fungsi Fx jadi 2 kuadrat 4 dikurang 2N ya. 4 dikurang 2N. Oke, jadi kita punya F dari min 8 plus 2 sama dengan G4. G dari untuk X sama dengan 4 min 2N. Kita ganti X-nya di sini dengan 4 min 2N. Jadi dapatlah 3 dikali 4 min 2N ya ditambah 14. Nah, ini nilai dari G 4 min 2N. Ya, kemudian kita cari F min 8. F min 8 nah, dari fungsi Fx ya ganti X dengan min 8. Min 8 kuadrat jadi 64. Min N kali min 8 jadi plus 8N. Ya, ditambah 2. Sama dengan 12 minus 6N tambah 14. Oke ya, jadi kita punya ruas kiri 8N plus 66 ya. Ruas kanannya minus 6N tambah 26. Kumpulkan N-nya di kiri jadi 14N. Kemudian di ruas kanan menjadi minus 40 ya. Nah, habis ini ada yang salah hitung nggak nih? Coba dicek. Itu fungsi GX-nya plus 14, Pak. Fungsi GX-nya, oh iya plus 14 ya. Nah, fungsi GX-nya ini salah di sini ya. Bukan 4 ya. Nah, di sini 14. Min 12 tambah 14. Jadi min 2 ya. Oke, good. Oke, ini harusnya 2 ya. Nah, kemudian di sini 14. F2-nya jadi 4 dikurang 2N. Sebentar. Ini salah nih berarti ya. Oke. F2 berarti 4 kurang 2N ya. Kemudian ini 4, 2N. Oke, good ya. Nah, sehingga kita punya ini jadi minus 2N tambah 6 ya. Oke, good. Min 6N tambah 26. Jadi kita punya yang terakhir ini jadi 4N sama dengan 26 dikurang 6. Sama dengan 20. Oke, good ya. Jadi dapatlah N-nya sama dengan 20 bagi 4 sama dengan 5. Oke, ada opsinya ya. Oke, jadi nomor 22 jawabannya adalah yang A. Oke, makasih ya. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 22. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 23. Oke, soal nomor 23 kita diberikan dua fungsi fx dan gx. Ya, pertanyaannya adalah f ya dari fungsi g untuk x sama dengan 2x di sini. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama kali kita cari adalah yang paling dalam, yakni 2x. Ya, G2x. Jadi x-nya di fungsi G kita ganti dengan 2x. Maka kita peroleh f dari G dari G2x sama dengan 2 kali 2x. Ya. 2 kali 2x tambah 3. Nah, seperti ini. Kalau kita sederhanakan menjadi 4x tambah 3. Oke ya, 4x tambah 3 kita masukkan ke fungsi G. Oke ya, G-nya kan 2x tambah 3, ganti X-nya dengan 4x tambah 3. Jadi 2 dikali 4x tambah 3 ditambah 3. Oke, kita sederhanakan dulu menjadi 2 kali 4x 8x. 2 kali 3 adalah 6 tambah 3 jadi 9. Gitu ya. Oke, maka kita punya F 8x tambah 9. Kita substitusikan ke fungsi fx. Ya, X-nya diganti dengan 8x tambah 9. Oke, menjadi 2 kali X. X-nya 8x tambah 9. Ya, dikurang 1 dibagi
3x, x-nya 8x tambah 9 ya ditambah 4. Oke, kita sederhanakan menjadi 16x tambah 18 kurang 1 jadi plus 17 dibagi 3 kali 8x 24x 3 kali 9 27 tambah 4 31. Nah, ini fungsinya. Nah, karena di sini penyebutnya 24x tambah 31, maka dari asalnya x-nya tidak boleh sama dengan, agar penyebutnya nggak 0, maka x-nya tidak boleh sama dengan minus 31 per 24. Ya, maka kita pilih opsinya yang C ya. Oke, yang C yang untuk soal nomor 23. Oke. Nah, itu pembahasan soal nomor 23. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 24. Oke, soal nomor 24 kita punya fungsi fx-nya berupa fungsi eksponen ya, 7 pangkat 2 tambah x, fungsi gx-nya berupa fungsi logaritma ya, 5 log dari x kuadrat minus 24. Sementara hx min 3 sama dengan x kuadrat plus 1. Pertanyaannya H nokta G nokta F untuk X sama dengan min 1. Oke. Jadi kita tulis langsung dalam bentuk kurung jadi H, G, F untuk X sama dengan min 1. Oke, kurungnya ada 3 ya tutupnya. Oke, pertama kita cari adalah F min 1. Ya, masuk ke fungsi F. X-nya ganti dengan min 1, maka jadi H, G. Nah, di fungsi F, X-nya ganti min 1 jadi 7 pangkat 2 tambah min 1, jadi pangkat 1. Ya, dapatlah G7 ya, kita cari selanjutnya. Oke, kita cari nilai G7. 7 masukkan ke fungsi G, ya. X-nya diganti dengan 7, maka kita peroleh jadi 5 log X kuadrat. Ya, jadi 7 kuadrat, 49 dikurang 24. Ya, sama dengan H dari, H-nya nih, ya di atas. Jadi fungsi H dari 5 log 49 kurang 24, 25 atau 5 pangkat 2. Nah, 5 log 5 pangkat 2 adalah 2. Oke, jadi kita tinggal mencari H2. Berapa nilai H2? Kita perhatikan fungsi H-nya. Ini enggak HX, tapi HX min 3. Inputnya X min 3. Sama dengan X kuadrat tambah 1. Nah, agar X min 3 ini menjadi sama dengan 2, ya, maka kita peroleh X-nya itu harus kita substitusikan sama dengan 5. Jadi kita ganti X sama dengan 5 ke persamaan ini. Serentak ya, luas kiri dan luas kanan kita ganti X-nya dengan 5. Maka kita peroleh jadi H 5 kurang 32 sama dengan 5 kuadrat 25 plus 1. Ya, jadi H2 sama dengan 26. Ya, sehingga di sini dapatlah H2 sama dengan 26. Ya, maka kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 24. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 24. Oke, kita lanjutkan ke soal terakhir ya, soal nomor 25. Oke, soal terakhir masih tentang komposisi ya. Kita diberikan fungsi f nokta g-nya adalah x min 1 per x tambah 1. Kemudian f 2x tambah 3 tambah dengan 1 per 2x tambah 1. Ditanya fx min 1. Oke. Dalam fungsi komposisi, apapun yang ditanya kita start mengerjakannya lewat fungsi komposisi ya. Jadi kita punya FOG di sini atau F nokta G dibacanya. F nokta G atau FGX di sini. Nah, diberikan sama dengan X min 1 per X tambah 1. Untuk mencari fungsi Fx min 1 kita cari dulu fungsi Fx. Nah, untuk mencari fungsi Fx kita ganti dulu Gx-nya dengan yang diberikan. Ada nggak fungsi Gx-nya? Nah, ternyata Gx-nya belum ada. Ya, kita punya G 2x tambah 3 ini sama dengan 1 per 2x tambah 1. Nah, ini akan kita jadikan X. Nah, ya, agar 2x tambah 3 menjadi X. 3 ini menjadi X, ya. Maka X-nya ini harus kita ganti menjadi X min 3 per 2. Ya, diganti dengan inverse-nya. Ya, 3 pindah terus dibagi 2, gitu ya. Nah, jadi nanti X-nya diganti dengan
X min 3 per 2 secara serentak. Ya, maka ini akan menjadi GX dengan sendirinya. Ya, kalau X-nya diganti dengan X min 3 per 2 pasti ini jadi GX. Kemudian sama dengan 1 per 2X tambah 1. 2X, X-nya ganti dengan X min 3 per 2 ditambah 1. Nah, seperti ini. Nah, ini 2-nya coret. Maka dapatlah GX-nya ini adalah 1 per X min 3 tambah 1. Jadi X min 2. Nah, ini fungsi GX-nya. Jadi kita punya F dari GX. GX-nya 1 per X min 2. Nah, ini sama dengan X min 1 per X plus 1. Nah, tugas kita adalah mencari nilai fungsi fx dulu. Gimana caranya 1 per X min 2 biar jadi X. Oke, ya. Ini 1 per X min 2 biar jadi X. Jadi 1 per X min 2 biar menjadi X. Nah, seperti ini. Kita harus cari inverse-nya. Nah, saya pakai warna lain ya. Jadi kalau seandainya kita punya fungsi pecahan, ya pecahan linear, ya, katakanlah AX tambah B per CX tambah D. Maka nanti inverse-nya adalah ini tetap ya, hanya A dan D aja yang kita pindah, cuma dikali min. Jadi D pindah jadi A, jadi min D, ya. Min DX tambah B per CX. Nah, A dipindah jadi min A. Nah, ini cara ngafal ini seperti ini. Untuk mencari inverse dari fungsi pecahan linear. Nah, seperti ini. Nah, yang kita hadapi sekarang adalah 1 per X min 2. Jadi kalau Y-nya sama dengan 1 per X min 2, artinya A-nya 0 ya. 0X tambah 1 per 1X min 2. Nah, seperti ini. Jadi A-nya 0, ya A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1, D-nya min 2. Maka inverse-nya adalah ya, 0 dengan min 2 pindah jadi 2X plus 1 per 1X min 0. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi yang jelas posisi ini nggak berubah. Nah, sehingga ketika disederhanakan menjadi 2X tambah 1 per X. Nah, seperti ini inverse-nya. Ya, jadi kalau seandainya kita punya 1 per X min 2 biar jadi X, maka X-nya dirubah. Ya, kita ganti dengan inverse-nya. Inverse dari S1 per X min 2 adalah 2X tambah 1 per X. Nah, seperti ini. Ya, nah sehingga soal yang kita hadapi ini F1 per X min 2 langsung dapat Fx ya. Ya, 1 per X min 2 jadi X ya, jadi Fx sama dengan yang ruas kanan X-nya diganti dengan 2X tambah 1 per X. Nah, dx diganti dengan 2X tambah 1 per X. Dikurang 1 dibagi X tambah 1, X-nya diganti lagi dengan 2X tambah 1 per X tambah 1. Oke, karena di sini ada pecahan X ya, per X dan per X, maka kita kali saja baik pembilang dan penyebut dengan X. Ya, maka kita peroleh fungsi fx-nya ini sama dengan 2x tambah 1 dikurang x ya. 2x tambah 1 dikurang x dibagi 2x tambah 1 tambah 1 kali x, jadi tambah x. Maka fungsi fx-nya adalah x tambah 1 dibagi dengan 3x tambah 1. Nah, seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah fx min 1. Nah, ya. Jadi yang terakhir adalah fx min 1. Fx min 1 Fx min 1 sama dengan ya, X-nya diganti dengan X min 1. Jadi X min 1 tambah 1 dibagi dengan 3 kali X min 1 tambah 1. Nah, seperti ini. Maka akan kita peroleh hasilnya menjadi X pembilangnya adalah X, penyebutnya 3X min 3 tambah 1. 3X min 3 ya, tambah 1 jadi min 2. Nah, ini jadi X per 3X min 2. Maka kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 25.
Nah, inilah pembahasan untuk soal nomor 25. Oke, jadi sampai di sini ya pembahasan latihan soal-soal persiapan PHT untuk materi komposisi fungsi dan sistem perpindahsamaan, sistem persamaan. Oke, terima kasih.